Halo, salam jumpa sahabat M2TV Indonesia. Kembali kami hadir dengan info menarik, mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpopuler, biar rekan dan sahabatku menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Tetapi sebelum kami sajikan berita menarik di hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan berita-berita yang Anda inginkan dan tentu akan menghebohkan. Baiklah sahabat M2TV dimanapun Anda berada, di hari ini tim editor M2TV akan menyajikan satu berita dengan judul Koalisi Ansar Marlin retak. Dan akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Senin 16 Februari tahun 2021 menolak gugatan pasangan Insani dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau secara de jure sekaligus menguatkan putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang penetapan pasangan nomor urut 3 Ansar Ahmad Marlin Agustin sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau masa bakti tahun 2021-2024. Keputusan ini tentu sangat dinantikan oleh para pendukung setiap pasangan Ansar Marlin yang menyebar di seluruh penjuru pulau Provinsi Kepulauan Riau. Publik pun berharap dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi ini, semua perbedaan di antara sesama masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dapat disatukan kembali dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan kelompok dan golongan tertentu. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Robi Kurniawan, putra Ansar Ahmad sekaligus tokoh politik muda di Kabupaten Bintan dan Wakil Bupati Bintan terpilih, bahwa kemenangan Ansar Marlin adalah kemenangan seluruh rakyat Provinsi Kepulauan Riau. Kutipan media online Senin 16 Februari 2021. Tetapi pada hari ini M2TV tidak akan membahas masalah penolakan MK atas gugatan pasangan Insani, sekaligus menguatkan pemenangan pasangan Ansar Marlin sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam Pilkada tahun 2020. M2TV akan mengulas isu yang merebak, berhembus pus seperti kentut, tetapi tidak berbau karena ini panggung demokrasi, Mas. Ada kebebasan berbicara sesuai dengan koridor dan ketentuan peraturan yang mengatur isi pembicaraan tersebut. Isu yang agak panas dan menyengat adalah retak koalisi Ansar Marlin. Dari sumber informasi yang terpercaya dan masuk tim sukses orang dekat pasangan Ansar Marlin merebak isu retaknya hubungan pasangan Ansar Marlin beberapa minggu setelah pengumuman hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, di mana pasangan Ansar Marlin unggul dengan suara terbanyak. Sumber informasi juga menjelaskan bahwa keretakan itu terjadi oleh dan karena deal-deal politik dan pembagian posisi jabatan dalam struktur pemerintahan Provinsi Kepri yang akan dibentuk nanti sudah mulai ditolak oleh salah satu pihak. Hal ini membuat satu pihak yang lain merasa bahwa salah satu calon tidak konsisten dengan janji-janji atau deal-deal politik yang sudah disepakati sebelum kedua pasangan disanding dalam Pilkada pemilihan gubernur wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Oleh karena kekecewaan itulah, pasangan calon terpilih terkesan sudah mulai jalan sendiri-sendiri, kurang koordinasi dan terkesan tidak ada kebersamaan di depan publik. Hal ini tentu akan sangat berpotensi merugikan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan deal-deal politik dalam perhelatan pesta demokrasi, apalagi pemilihan lembaga eksekutif jabatan gubernur dan wakil gubernur, adalah sesuatu yang lumrah dalam konteks bargaining position. Katakanlah pembagian jabatan sekretaris daerah untuk partai A, kepala dinas tertentu untuk partai B, dan kepala dinas yang lain untuk partai C. Tetapi dalam konteks negara hukum, maka semua kebijakan atau keputusan gubernur terpilih haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Misalkan saja pengisian jabatan sekretaris daerah, bahwa dengan pertimbangan pelaksanaan pasal 19 pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tanggal 20 Juli 2018 Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud, yang berisikan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang tata cara konsultasi, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten kota, serta pejabat struktural, pejabat eselon 2 dalam lingkungan pemerintah kabupaten kota, bahwa banyak sekali tahapan yang harus dilalui oleh gubernur sebelum menentukan seorang sekretaris daerah. Proses tersebut dimulai dari tahapan konsultasi yang diatur dalam bab 2 dan dilanjutkan dalam proses penilaian yang diatur dalam bab 3. Kesemuanya itu merupakan tugas dan kewenangan gubernur terpilih untuk mengusulkan, bukan dari kelompok tertentu, pejabat tertentu atau partai tertentu. Seorang sekretaris daerah haruslah memahami dan menguasai visi dan misi gubernur terpilih. Oleh karenanya, hanya gubernur terpilih Ansar Ahmad yang mengetahui dan pasti akan menentukan siapa sekretaris daerah yang cocok berkolaborasi untuk mewujudkan visi misinya, untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya demi kepentingan masyarakat Kepulauan Riau sebesar-besarnya. Masyarakat Kepulauan Riau tidak ingin gubernur yang baru terpilih Ansar Ahmad dibebani oleh kepentingan golongan atau kepentingan politik tertentu. Jika benar ada deal-deal politik, silakan dilanjutkan. Lakukan itu dalam koridor sinergitas sesuai dengan tugas legislatif dan eksekutif. Waktu kerja Gubernur Ansar Ahmad hanya 4 tahun. Rasanya terlalu singkat untuk mengejar cita-cita besarnya membangun Provinsi Kepulauan Riau. Dan 4 tahun merupakan proses penilaian masyarakat Kepri untuk menentukan apakah pantas atau tidak pantas Gubernur Ansar Ahmad melanjutkan kepemimpinan tahun 2024-2030. Hal ini merupakan proses yang panjang dan memerlukan ketelitian dalam mengambil kebijakan. Selamat bertugas Bapak Gubernur Ansar Ahmad, dan selamat bertugas Ibu Wakil Gubernur Marlin Agustin. Semoga Tuhan menyertai perjuangan Bapak, Ibu.